Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah baik. Baik Bu. ya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, silakan doa dulu. Asma, silakan pimpin doa. Ya, mari teman-teman kita berdoa dalam hati mulai. Selesai. Oke, hari ini siapa yang tidak masuk? Asma? Tidak ada, Bu, semuanya lengkap. Bagus sekali. Kalian tuh kok pinter-pinter sih? Sudah tampil? Kalian tahu enggak ini gambar apa? Pengesahan UU oleh DPR. Pengesahan UU oleh DPR. Produk hukum apa sih yang dihasilkan oleh DPR ini? Belum tahu, Bu. Belum tahu. Oke, nggak apa-apa, namanya juga belum belajar. Karena kalian belum tahu, maka hari ini kita belajar tentang ini nih. Mengklasifikasikan penggolongan hukum dan mendeskripsikan sumber hukum nasional. Nanti Bu Eva ada 3 penilaian juga, penilaian sikap, pengetahuan, dan psikomotor. Buat apa sih kalian kok belajar ini? Biar kalian nggak melanggar hukum gitu ya? Ya, oke. Jadi nih, hukum itu digolongkan dalam beberapa penggolongan, yaitu berdasarkan bentuknya, berdasarkan tempatnya, berdasarkan masa berlaku, isi masalah, berdasarkan cara mempertahankan, dan seterusnya. Nah, dan juga ada sumber hukum. Sumber hukum itu ada 5, ada undang-undang, ada traktat, ada jurisprudensi, doktrin, dan semuanya sudah Bu Eva share di Google Classroom. Nah, selanjutnya Bu Eva ingin kalian mendiskusikan materi ini. Kelompok 1 ada Asmil, Asma, dan Alkonita dalam sumber hukum. Kelompok 2 ada Salwa, Dahlia, Oktavia, dan Fatihah membahas tentang penggolongan. Share materinya kalian di sini. Nah, ini ada sistem hukum dan peradilan, dan sebelumnya ada LKPD. Silakan didiskusi. Gimana, Cik? Sumber hukum tuh apa aja, Cik? Ya, apa aja sih ini sumber hukum? Kan iya, UU itu kan ya. UU. Berapa sih? Ada berapa sih? Ada 5 ini. Sumber hukum kan ada 5. Coba buku dulu ntar. Apa aja tuh, lihat buku dulu ntar. Buka buku ntar. Gimana ya, Vi? Jadi, kelompok kami mendiskusikan tentang penggolongan hukum. Kami dikelompokkan dalam tertulis dan tidak tertulis. Sudah mendiskusikan tadi beberapa hal tentang hukum dan penggolongan hukum. Nah, materinya juga sudah di-share Bu Eva di Google Class. ya. Materinya sudah di-share Bu Eva di Google Classroom. Ini ada materi ajar, bahan ajar, LKPD, dan tugas. Kalian sudah mendiskusikannya. Maka silakan sekarang kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Iya. Cika. Baik, Ibu. Saya dari perwakilan kelompok 1 akan menjelaskan tentang hasil diskusi kami. Jadi kita kebagian sumber hukum di Indonesia. Jadi di Indonesia itu ada 5 sumber hukum, yaitu 1 UU. Adalah aturan yang dibuat lembaga legislatif. Terus kedua itu kebiasaan, seperti adat istiadat gitu. Ketiga, traktat perjanjian internasional. Keempat, jurisprudensi, yaitu putusan hakim terdahulu. Yang kelima dan yang terakhir itu doktrin, pendapat dari ahli.
Oke, bagus sekali presentasi dari kelompok 1. Silakan kelompok 2 mau menanggapi. Silakan Octavia menanggapi. Iya, Bu. Bagaimana putusan hakim terdahulu bisa menjadi sumber hukum, Bu? Nah, bagus sekali pertanyaannya. Silakan kelompok 1 menjawab pertanyaan dari Octavia. Saya jawab ya Bu ya. Ya, Dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus memberikan penafsiran hukum. Sehingga hakim juga boleh menggunakan penafsiran hakim yang terdahulu sebagai rujukan. oh gitu. Jadi menyontoh gitu ya. Iya Bu. Oke, sip. Bagus sekali. Silakan. Ada tanggapan lagi? Atau sudah cukup? Cukup? Oke, silakan kelompok 2. Kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Oke Bu, menurut kelompok kami mendiskusikan tentang penggolongan hukum. Kami sudah membuat dalam peta konsep berikut. Bahwa penggolongan hukum itu dilihat dalam berbagai penggolongan, yaitu ada hukum berdasarkan wujudnya, hukum tertulis, dan hukum tidak tertulis. Hukum berdasarkan waktunya ada hukum saat ini, dan hukum akan mendatang. Terus? Sudah Bu. Oke, dan seluruhnya bisa dilihat di peta konsep yang sudah dibuat kelompok 2 ya. Oke, selanjutnya silakan yang mau menanggapi kelompok 2. Maksud dari hukum privat dan publik itu apa? Ya, maksud dari hukum privat dan publik itu apa? Silakan dijelaskan Octavia, kalau perwakilan kelompok 2. Nih, Iya, Bu. poin ini yang ditanyakan. Silakan. Iya, Bu. Hukum privat itu mengatur hubungan warga negara dengan warga negara. Misalnya, pernikahan dalam hukum perdata. Kalau hukum publik itu mengatur hubungan warga negara dengan negara, misalnya pembunuhan dalam hukum pidana. Oke. Gitu, Bu. Selanjutnya ada lagi pertanyaan? Hai Bu. Ya, silakan. Tadi kan ada pembagian hukum. Itu kan ada hukum yang akan datang. Ya. Contoh dari hukum yang akan datang tuh apa? Ya. Ayo, silakan kelompok 2 ditanggapi. Saya jawab ya Bu. Ya, silakan. Hukum akan datang itu ius constituendum, misalnya rancangan undang-undang. Oh ini, katanya kelompok 2 tadi, hukum akan datang itu ius constituendum yang ini. Penggolongan hukum berdasarkan waktu, contohnya rancangan undang-undang. Kalian bagus sekali, hari ini diskusinya luar biasa. Tepuk tangan buat kalian. Oke, saya ingin kalian menyimpulkan apa sih pembelajaran hari ini, apa yang sudah kalian pelajari hari ini. Saya ingin Octavia, Iya, Bu. disimpulkan Bahwa hukum memiliki 5 sumber, yaitu UU, kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Dan hukum digolongkan dalam beberapa penggolongan, yaitu berdasarkan wujud, waktu, tepat, sifat, fungsi, dan sebagainya. Gitu, Bu. Oke, bagus sekali. Jadi hari ini kalian sudah belajar tentang sumber hukum dan penggolongan hukum. Luar biasa diskusinya dan pembelajarannya. Setelah ini saya ingin kalian, tugasnya ada di sini di Google Classroom-nya kalian. Bu Eva minta kalian mencari satu kasus pelanggaran hukum, lalu dianalisis berdasarkan sumber hukum dan penggolongan hukum yang berhubungan dengan kasus tersebut, lalu dibuat dalam laporan. Habis itu share di Google Classroom. Siap? Siap Bu. Oke. Ya. Oke. Untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar tentang sistem hukum dan peradilan. Jangan lupa tentang sistem peradilan. Jangan lupa nanti dibaca dulu dan
Harapannya nanti setelah pembelajaran ini, Bu Eva ingin kalian jadi warga negara yang taat, hukum, warga negara yang baik dan cerdas. Ya? Ya, Bu. Ya. Oke, saya akhiri pembelajaran hari ini. Semoga bermanfaat buat kita semua, menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.